Shalom saudaraku, jumpa lagi dengan channel Legend of Jesus memberitakan kabar baik bagi semua orang. Saudaraku, kali ini kita akan membahas apa yang terjadi seputar Natal, di mana setiap tahun umat Kristiani merayakan Natal. Bagi umat Katolik, perayaan Natal didahului dengan persiapan masa Natal, yaitu masa Advent yang merupakan masa persiapan kedatangan Kristus. Bagi banyak orang, Natal dan Advent identik dengan pohon Natal, kandang Natal, dan hadiah Natal. Namun lebih daripada itu, hal yang terpenting dilakukan adalah persiapan rohani untuk menyambut Kristus. Namun sayangnya, banyak orang kurang mengetahui alasan dan makna di balik persiapan rohani yang dilakukan. Video ini bertujuan untuk mengupas tradisi di seputar Natal dan persiapan untuk melakukan selama sehingga kita yang merayakan akan semakin menghargai apa yang bisa kita lakukan. Sebelum kita bahas lebih lanjut, buat Anda yang baru menemukan channel ini, silakan subscribe karena subscribe itu gratis. Saudaraku, yang pertama akan kita bahas kedatangan Yesus menjadi Anno Domini. Secara tidak sadar, sebenarnya dunia mengakui kedatangan Kristus sebagai satu hal yang begitu istimewa karena perhitungan kalender internasional menggunakan acuan kedatangan Kristus, yaitu yang dinamakan Anno Domini atau AD, artinya tahun Tuhan, untuk menandai tahun-tahun sesudah kelahiran Kristus, dan BC, yaitu singkatan dari Before Christ, untuk tahun-tahun sebelum kelahiran Kristus. Dengan demikian, kedatangan Kristus sebagai sejarah manusia menjadi dua, dan titik pusatnya adalah Kristus sendiri, dan ini adalah kenyataan yang terjadi berabad-abad, dan patokan AD dan BC akan terus berlaku sampai dengan akhir zaman. Namun, kalau kita mengadakan perhitungan, sebenarnya kedatangan Kristus bukanlah permulaan tahun AD, namun sekitar tahun 7 BC sampai dengan 5 BC. Dionysius Exiguus tahun 470 sampai dengan 544 adalah seorang anggota Christian monk yang akhirnya tinggal di Roma sekitar tahun 500. Dionysius adalah orang yang pertama kali memperkenalkan AD atau Anno Domini, the year of the Lord, pada waktu dia membuat kalender Paskah. Sistem penanggalan ini menggantikan sistem penanggalan Diocletian karena Dionysius tidak ingin menggunakan perhitungan Diocletian, seorang kaisar yang menganiaya jemaat Kristen pada abad ketiga. Dionysius mengatakan bahwa Anno Domini dimulai 754 tahun dari fondasi Roma atau tahun 1 AD. Anno Domini yaitu tahun di mana Yesus lahir menurut perhitungan Dionysius. Namun, berdasarkan perhitungan para ahli, terutama berdasarkan bukti sejarah dari Josephus, maka perhitungan ini tidaklah benar. Kitab Matius mengatakan sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem. Matius 2 ayat 1. Josephus, seorang ahli sejarah, mengatakan bahwa Raja Herodes meninggal setelah berkuasa selama 34 tahun dari meninggalnya Antigonus dan 37 tahun sejak Roma mengeluarkan perintah yang menyatakan bahwa dia adalah raja. Antigonus meninggal pada saat Marcus Agrippa dan Lucius Canisius Gallus menjadi konsulat pada tahun 37 before Christ. Herodes menjadi raja pada saat Cassius Domitius Calvinus dan Cassius Anicius Pollio menjadi konsulat pada tahun 400 before Christ. Perhitungan adalah sebagai berikut. Dihitung dari meninggalnya Antigonus 37 before Christ dikurang 34 sama dengan 3 before Christ, atau dihitung pada Raja Herodes menjadi raja. 40 before Christ dikurang 37 sama dengan 3 before Christ. Oleh karena itu, Raja Herodes dipercaya meninggal sekitar tahun 3 before Christ atau tahun 5 before Christ, atau mungkin sekitar tahun 4 before Christ. Hal ini dikarenakan Josephus mengatakan bahwa pada saat tahun itu juga terjadi gerhana bulan, dan gerhana bulan ini terjadi pada tahun 4 before Christ karena Herodes meninggal pada tahun 4 before Christ. Maka Kristus harus lahir sebelum tahun 4 before Christ, dan diperkirakan Yesus lahir beberapa tahun sebelum kematian Raja Herodes. Berdasarkan perhitungan tersebut di atas, para ahli percaya bahwa kelahiran Yesus adalah sekitar tahun 7 sampai dengan 6 before Christ. Yang kedua yang akan kita bahas adalah mengapa merayakan Natal pada tanggal 25 Desember. Setiap tahun kita merayakan Hari Raya Natal, yaitu hari kelahiran Yesus Kristus. Namun, mungkin banyak di antara kita yang mempunyai pertanyaan-pertanyaan sehubungan dengan perayaan Natal. Setidak-tidaknya seperti 3 buah pertanyaan berikut ini. Yang pertama adalah tentang asal-usul perayaan Natal. Yang kedua, apa perlu merayakan Natal? Yang ketiga adalah mengingat kata Natal tidak disebut dalam kitab suci. Ketiga,
Bolehkah merayakan Natal sebelum tanggal 25 Desember? Nah, kita akan jawab demikian. Mengapa ada beberapa teori tentang asal mula Hari Raya Natal dan juga Tahun Baru? Menurut Katolik Encyclopedia, pesta Natal pertama disebut sebagai Deposition Martyrum. Dan karena Deposition Martyrum ditulis sekitar tahun 336, maka disimpulkan bahwa perayaan Natal dimulai sekitar pertengahan abad keempat. Kita juga tidak tahu secara persis tanggal kelahiran Kristus, namun para ahli memperkirakan sekitar tahun 8 sampai dengan 6 before Christ atau sebelum Masehi. Santo Yohanes Chrysostomus berargumen bahwa Natal memang jatuh pada tanggal 25 Desember dengan perhitungan kelahiran Yohanes Pembaptis, karena Zakaria adalah imam agung dan hari Silih jatuh pada tanggal 24 September. Maka Yohanes Pembaptis lahir pada tanggal 24 Juni dan Kristus lahir 6 bulan setelahnya, yaitu tanggal 25 Desember. Ada juga orang yang meyakini bahwa kelahiran Kristus jatuh pada tanggal 25 Desember berdasarkan tanggal winter solstice 25 Desember dalam kalender Julian, karena pada tanggal tersebut matahari mulai kembali ke utara. Ada juga yang kemudian menghubungkan tanggal tersebut dengan kebiasaan kaum kafir atau kaum pagan berpesta, Dis Natalis Solis Invictus, perayaan Dewa Matahari, dan penetapan Kaisar Aurelia pada tahun 274 bahwa Dewa Matahari adalah pelindung kerajaan Roma yang dirayakan setiap tanggal 25 Desember. Hal serupa juga berlaku untuk tahun baru yang dikatakan berasal dari kebiasaan suku Babilonia. Namun sejujurnya semua itu merupakan spekulasi. Namun bukankah Natal tidak pernah disebutkan di dalam kitab suci? Mengapa kita tetap merayakan Natal? Kita tahu bahwa tidak semua hal disebutkan di dalam kitab suci. Yohanes 21 ayat 25. Termasuk kata inkarnasi, trinitas, Natal. Jangan lupa bahwa kitab suci pun tidak pernah menuliskan larangan untuk merayakan Natal. Satu hal yang pasti adalah kelahiran Yesus disebut di dalam kitab suci, merayakan misteri inkarnasi, merayakan Tuhan datang ke dunia dalam rupa manusia, merayakan bukti cinta kasih Allah kepada manusia adalah esensi dari perayaan Natal. Dengan demikian, perayaan Natal adalah hal yang sangat baik, karena seluruh umat Allah memperingati belas kasih Allah. Kalau memperingati ulang tahun anak kita adalah sesuatu yang baik, karena mengingatkan akan kasih Allah yang memberikan anak di dalam keluarga kita, maka seharusnya memperingati ulang tahun Sang Penyelamat kita adalah hal yang amat sangat baik, bahkan sudah seharusnya dilakukan. Pertanyaan selanjutnya adalah, apakah boleh merayakan Natal sebelum tanggal 25 Desember atau sesudah lewat masa Natal? Sebenarnya dari pemahaman makna Advent kita, umat Katolik tidak dianjurkan untuk merayakan Natal sebelum tanggal 25 Desember. Sebab justru karena kita menghargai hari Natal sebagai hari yang sangat istimewa, maka kita perlu mempersiapkan diri untuk menyambut. Persiapan ini kita lakukan dengan masa pertobatan selama 4 minggu, yaitu mengosongkan diri kita dari segala dosa yang menghalangi kita untuk menyambut Sang Juru Selamat, agar pada saat kelahirannya kita dapat mengalami lahirnya Kristus secara baru di dalam hati kita. Dengan demikian, kalau kita ingin merayakan Natal bersama keluarga, mari kita rayakan setelah malam Natal, setelah hari Natal, selama 8 hari oktav Natal. Gereja Katolik memang merayakan Natal sejak malam Natal sampai dengan hari Epifani, hari Minggu pertama setelah oktav Natal. Dan bahkan gereja-gereja memasang dekorasi Natal sampai perayaan pembaptisan Yesus oleh Yohanes Pembaptis, yaitu tanggal 6 Januari. Pertanyaan berikutnya, mengapa ada pohon cemara? Sejarah pohon Natal dapat ditelusuri sampai sekitar abad ke-8 saat Santo Bonifacius yang hidup pada tahun 675 sampai dengan 674, seorang uskup Inggris, menyebarkan iman Katolik di Jerman pada saat dia meninggalkan Jerman dan pergi ke Roma sekitar 15 tahun lamanya. Jemaat yang dia tinggalkan kembali lagi kepada kebiasaan untuk mempersembahkan kurban berhala kepada pohon ok. Namun dengan berani Santo Bonifacius menentang hal ini dan kemudian menebang pohon ok tersebut. Jemaat kemudian bertanya bagaimana caranya mereka dapat merayakan Natal. Maka Santo Bonifacius kemudian menunjukkan kepada pohon fir atau pohon pine yang melambangkan damai dan juga kekekalan karena senantiasa hijau sepanjang tahun. Juga karena bentuknya meruncing ke atas, maka kita mengingatkan akan surga, bentuk pohon yang berupa segitiga dan menjulang ke atas serta hijau sepanjang tahun adalah mengingatkan kita akan misteri Trinitas, Allah yang kekal untuk selama-lamanya, yang turun ke dunia dalam diri Kristus untuk menyelamatkan manusia. Maka, walaupun memang tradisi pohon cemara tidak diperoleh dari zaman di mana tempat asal Yesus,
Penggunaan pohon cemara tidak bertentangan dengan pengajaran kitab suci. Dalam hal ini, pentingkan adalah maknanya, yaitu untuk meningkatkan umat Kristiani agar mengingat misteri kasih Allah Trinitas yang kekal selamanya, yang dinyatakan dengan kelahiran Yesus Sang Putra ke dunia dengan menebus dosa manusia. Demikian saudaraku, semoga hal ini bermanfaat bagi Anda, menambah pengetahuan Anda dan juga memperkuat iman Anda. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.